Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang convolutional neural network atau sering juga disebut dengan CNN. Ini yang akan kita bahas. Jadi mulai dari teorinya, kemudian layar-layar apa yang ada di CNN sampai ke proses trainingnya. Ini adalah historinya ya. Jadi pada awalnya di sini CNN berkembanglah untuk CNN ini. Yang pertama di sini yang kita tahu ya berupa arsitektur LeNet 5. Jadi ini pertama kali digunakan untuk domain recognition. Kemudian dia akan berkembang lagi selanjutnya adalah yang bernama AlexNet ya. Perlu kita ketahui di sini memang layer-layernya itu sudah tidak hanya satu layer atau dua layer gitu ya. Kalau di sini emang sudah banyak dari perkembangan dari AlexNet ini. Untuk yang sekarang sebenarnya CNN ini sendiri seringnya digunakan untuk pemrosesan citra ya. Jadi tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya karena CNN sendiri udah berkembang ada yang hanya one dimensional CNN yang sering juga digunakan untuk data berupa sekuensial ya. Nah, ini contohnya kalau kita gunakan CNN ini untuk klasifikasi, entah itu klasifikasi gambar atau image retrieval, bisa juga digunakan untuk segmentasi dan deteksi ya. Bedanya kalau segmentasi itu kita hanya mengambil areanya aja gitu. Jadi kita deteksi misalkan di sini ada kucing gitu ya, dan ini akan hanya area itu yang di-outputkan. Kalau untuk image classification kan kita harus klasifikasikan seluruh image ini labelnya apa gitu ya. Tapi kalau deteksi dan segmentasi itu hanya sebagian area dalam image. Nah, kemudian ada juga self-driving cars ya. Ini pertama kali muncul sebenarnya tidak menggunakan CNN, tapi menggunakan neural network yang biasa ya, Alvin. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, dan yang paling terkenal adalah Tesla ya. Kemudian di sini juga bisa digunakan untuk face recognition, kemudian di sini ada video classification ya. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan CNN. Kita juga bisa menggunakan CNN ini untuk cancer detection ya. Nah, kalau di slide ini dicontohkannya menggunakan image dari sel kankernya. Jadi, ini kalau tidak salah diambil sel kanker darah ya, berarti yang diambil adalah darahnya. Kemudian di sini bisa dikenalin mana aja yang dia itu terdeteksi sebagai sel kanker. Kemudian ini OCR juga sudah banyak berkembang ya. Terus ada juga yang text processing dan speech ya. Sebenarnya untuk yang ini datanya itu berupa sequence. Kalau yang text berarti sequence dari text. Kalau yang speech berarti sequence dari voice ya. Nah, ini ada lagi aerial view recognition juga menggunakan CNN ya. Image captioning, tapi kalau image captioning ini dia biasanya menggabungkan juga dengan RNN. Ini yang sekarang lagi booming ya. Jadi melukis, tapi yang melukis itu bukan manusia, tetapi dari deep learning. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke basic dari convolutional neural network. Jadi, kalau kita kenal CNN, maka arsitekturnya akan terdiri dari 3 layer utama. Yang pertama, di sini ada convolution, pooling, dan fully connected. Fully connected layer itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di multi-layer perceptron. Nah, ini adalah praktiknya ya biasanya. Kalau urutannya adalah dari mulai konvolusi, fungsi aktivasi ReLU ya, konvolusi, kemudian di sini ada yang namanya pooling layer. Terus setelah ini selesai, ya, konvolusi dan pooling layer selesai, itu biasanya digunakan untuk ekstraksi ciri. Baru di sini kita akan gunakan fully connected layer. Nah, kalau fully connected layernya diganti gimana? Menggunakan algoritma klasifikasi yang lain, misal diganti SVM atau random forest gitu ya. Ini juga bisa. Kita berarti hanya menggunakan CNN untuk ekstraksi ciri aja. Oke, kita mulai dari convolutional layer ya. Kalau kita tahu dari NN yang biasa ya, maka di sini dia hanya terdiri dari satu input, satu output, kemudian ini hidden layer. Dan biasanya si hidden layer-nya itu berupa
satu dimensi ya, karena dia bentuknya hanya seperti ini gitu. Sedangkan untuk konvolusional neural network yang dikembangkan, itu biasanya inputnya, konvolusinya itu bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ini adalah cara kerjanya. Jadi misalkan ada kucing gitu ya. Terus kalau menggunakan seluruh pixel yang ada di gambar ini, dia akan diproses secara bersamaan menggunakan bobot W ya. Jadi di sini WX kali B dan akan di-outputkan. Sebutnya sebagai global connectivity. Kenapa? Karena tadi setiap pixel yang ada di image itu langsung diproses secara bersamaan. Permasalahannya apa? Di sini sebenarnya konektivitas. Kalau kita menggunakan image ya, image itu sendiri sifat connectivity-nya itu adalah lokal, bukan global. Oleh karena itu, biasanya kalau di konvolusi, dia menggunakan filter ya. Filter ini sebenarnya kalau di fully connected itu sama seperti bobotnya atau weight-nya, tapi di sini disebutnya sebagai filter. Dan kalau di sini ukuran image-nya adalah 32 kali 32, maka ukuran filternya itu lebih kecil dari ukuran image, misalkan 5 kali 5. 3 ini dari mana? Biasanya kalau image kita berupa RGB ya, red, green, blue, berarti kan akan ada 3 angka di sana. Harga R, G, dan G. Makanya di sini kedalamannya dia 3 gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan filter itu sebagai kernel. Jadinya nanti perhitungannya dia akan satu persatu ya. Jadi nggak langsung keseluruhan image, tapi dia akan 5 kali 5 di sini. Dan filter ini akan berkonvolusi atau dia itu awalnya dari pojok sini ya akan jalan ke samping, ke bawah gitu sehingga kita akan punya activation map di sini. Ini adalah hasil dari proses konvolusinya. Ya, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi, misal kita punya image-nya di sini, image-nya adalah 5 kali 5, berarti kita akan punya filter weight-nya yang ideal itu lebih kecil ya. Misalkan di sini 3 kali 3. Maka dia akan berkonvolusi ya, proses konvolusinya itu akan bergeser dari pojok sini gitu ya. Dan akan jalan geser satu gitu, geser satu lagi dan ke bawah. Seperti itu. Proses konvolusi sebenarnya gimana? Kita akan seperti sebelumnya ya, mengkalikan ya. Jadi saya contohkan misalkan gambarnya kecil aja biar dikit ya. Misal kayak gini. 111 011 001. Ini saya potong ya. Ini adalah image-nya. Terus ini adalah filternya. Ya, misal 1001. Maka proses yang terjadi itu sebenarnya ya, ini dikali ini 1 kali 1. Ini kan sekarang yang dilihat yang ini dulu ya. Ini dulu. Plus 1 kali 0 plus 0 kali 0 plus 1 kali 1. Maka dia akan menjadi satu kotak sendiri gitu ya. Terus dia kan geser ke sini gitu. Berarti ini pergeserannya juga akan dikalikan dengan filternya. Maka dia akan menghasilkan filter yang di sini. Ya. Sudah mentok ke samping berarti dia akan ke bawah ke ini ya. Berarti dia akan membentuk yang di sini. Terus geser lagi, maka dia akan membentuk yang di sini. Ada yang namanya share width atau bobot yang di-share. Bobot yang di-share itu yang mana? Ya, yang tadi. Yang si filter width-nya. Filter width-nya ini kan tidak hanya untuk satu area ini aja ya, tapi dia digunakan untuk di dalam image. Tapi perhitungannya aja yang satu persatu lokal seperti itu. Ya, ini hasilnya ya. Oke, seperti itu. Ini tadi kan dia menggunakan 3 filter ya, berarti filter pertama yang berwarna biru dia akan berkonvolusi atau melakukan perhitungan konvolusinya bergeser ke seluruh image-nya ya, dan akan menghasilkan activation map yang ini. Terus
second filter ya, yang hijau, dia akan menghasilkan yang ini juga. Kalau ada 6 filter, berarti dia akan mendapatkan 6 activation map. Dan perhitungannya itu, dia akan terpisah ya untuk masing-masing filter ini. Gitu. Oke, terus ini tadi kan di layar pertama dia dapetin 6 activation map ya. Ternyata di selanjutnya dia menggunakan 4 filter. Berarti di sini dia akan menghasilkan berapa? 4 kali 24 kali 24 seperti itu ya. Ini di layar kedua ya.